Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Mas Nasgai Official. Kali ini kami akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah metode pembelajaran yang cukup interaktif dengan menggunakan media video. Mungkin kita pernah memberikan tugas kepada siswa dengan memberikan sebuah link video gitu ya. Jadi kita kasih link video, kemudian siswa suruh melihat, suruh memperhatikan, menyimak videonya. Nanti setelah itu baru mereka laporan atau nanti kita tanyai. Seperti itu. Tapi dengan menggunakan metode seperti itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Siswa itu memang benar-benar melihat video yang kita kasihkan ya, bisa jadi kemudian kedua mereka tidak melihatnya. Nah, di kali ini kita akan membuat sebuah pembelajaran yang cukup interaktif bagi saya. Jadi pada saat kita memberikan tugas siswa berupa video, di dalam video itu nanti akan kita sematkan sebuah pertanyaan di mana siswa harus menjawab pada saat itu juga. Jadi mau tidak mau, pada saat mereka melihat video, mereka harus memperhatikan videonya. Karena nanti di tengah-tengah video itu atau di awal, di akhir, kita akan sematkan sebuah pertanyaan. Dimana pada saat itu muncul sebuah pertanyaan, siswa harus segera menjawab pada saat itu juga. Nah, cukup interaktif bukan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mau tidak mau siswa harus memperhatikan videonya, harus melihat, menyimak, dan menjawab pertanyaan, kemudian mensubmitnya. Dan kita, di satu sisi sebagai pengajar, kita bisa memantau siapa saja siswa yang sudah mengerjakan dan yang belum, seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke Google. Nah, di Google, kita ketikkan Edpuzzle. Nah, seperti ini ya. Ini bisa pakai ini ya, langsung kita tekan enter, maka di search yang paling atas akan muncul Edpuzzle. Nah, kita bisa klik yang di sini ya, kita klik Edpuzzle. Nah, ini adalah tampilan awal dari Edpuzzle. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita bisa langsung klik login. Tapi jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa klik sign up terlebih dahulu. Nah, saya klik sign up. Nah, kita pilih yang teacher. Nah, di sini ya, kita pilih yang I'm a teacher. Nah, di Edpuzzle ini kita bisa sign in langsung dengan menggunakan akun Gmail kita. Jadi, pastikan teman-teman sudah login di akun Gmailnya masing-masing. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya. Jadi, saya langsung klik sign in with Google. Nah, ini saya konfirmasi bahwa ini adalah saya. Oke, kita langsung menuju di pengisian data diri kita. Nah, di sini ya, ini first name-nya, kemudian last name di sini, emailnya ini. Nah, saya buat sebuah password. Misalkan passwordnya saya ini, saya tidak punya referral code, kemudian saya centang yang I agree. Oke ya, setelah centang, sudah masukkan password, kita langsung create new account di sini, klik. Oke, nah di sini ya, ini kita disuruh masukkan nama sekolah kita atau nama sebuah organisasi. Misalkan saya masukkan nama sekolah tempat saya mengajar, SMP Anugerah Beketi. Muncul namanya, oh tidak ada. Nah, pada saat kita ketikkan nama sekolah kita ya seperti ini, itu kan tidak muncul di sini. Harusnya kan ada ya nama sekolah kita. Jika kita mengalami kondisi seperti ini ya, nama sekolah kita tidak muncul, maka kita bisa menambahkannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa pilih, kita lihat yang paling bawah di sini. Nah, di sini ada tulisan my school isn't listed, seperti itu ya. Nah, berarti sekolah kita tidak ada di dalam list.
kalau misalkan tidak ada di dalam list ini, maka kita bisa langsung add my school or organization, seperti itu ya. Saya klik dulu untuk menambahkan nama sekolah saya, nama tempat saya mengajar. Saya klik. Nah, di sini saya akan daftarkan SMP Anugerah Pekerti ya, di sini. Kemudian kotanya saya masukkan di sini Surabaya. Ya. Nah, Surabaya City di sini. Kemudian saya add school. Klik. Oke. Karena ini adalah baru pertama kali ya, kita kan tadi sudah kita menambahkan, maka saya klik yang no add new. Nah, saya akan tambahkan SMP Anugerah Pekerti, kemudian nah ini sudah selesai ditambahkan ya. Nah, saya pilih grade-nya, saya mengajar misalkan saya pilih di kelas 7. Nah, subjeknya misalkan saya pilih di sini ini saja ya. Misalkan TIK itu masuk di misalkan saya di sini saja, misalkan saya pilih di other saja. Nah, di sini. Kemudian misalkan kita mengajar di kelas 7, 8, 9. Nah, ini bisa ditambahkan. Saya juga mengajar di kelas 8. Nah, subjeknya kalau misalkan kita seni ya kita pilih seni, computer science, bahasa, ada matematika, musik dan sebagainya di sini ya. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan mapel masing-masing. Oke, saya akan pilih other juga di sini. Kemudian saya pilih kelas 9 juga, atau lebih enak saya pilih karena TIK, jadi saya pilih yang teknologi saja. TIK kan teknologi informasi dan komunikasi. Saya ganti dulu teknologi dan engineering. Nah, seperti ini. Oke, jika kita sudah menambahkan grade levelnya ya, dan subjeknya, kita langsung klik start teaching di sini. Klik. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk di akun Edpuzzle. Sekedar informasi bahwa saat ini kita menggunakan basic account ya. Jika mau tahu perbedaannya, kita coba klik di sini ya, refer to earn space ini. Nah, di basic account ini kita hanya dibatasi untuk membuat 20 video saja, seperti itu. Bagi saya ini sudah lebih dari cukup ya. Jadi di Edpuzzle kita hanya diberikan jatah sekitar 20 video, 20 konten. Jadi kita hanya bisa buat 20 konten. Kalau misalkan kita sudah membuat sampai 20 konten, ya tinggal kita hapus saja yang dianggap oh ini sudah tidak perlu. Bisa kita hapus, nanti kita bisa tambahin lagi. Intinya kita hanya diberikan space sebanyak 20. Kalau misalkan 20 video ini misalkan dianggap penting semua dan belum bisa dihapus, maka kita bisa coba untuk invite a teacher di sini. Jadi kita undang secara referral. Jadi pada saat kita mengundang atau menginvite seorang guru untuk menggunakan Edpuzzle, maka kita diberikan bonus 3 space seperti itu. Jadi lumayan ya, bagi saya itu lumayan. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk lagi di konten di sini ya. Jadi kita klik my content. Nah, bagaimana caranya kita membuat video pembelajarannya? Untuk membuatnya kita langsung masuk di menu my content ini ya, klik my content. Kemudian kita langsung klik add content di sini. Kita klik add content, kemudian kita pilih create a video. Klik. Nah, untuk memasukkan sebuah video itu ada beberapa pilihan di sini. Kita bisa menggunakan channel atau popular channels yang sudah disediakan oleh Edpuzzle. Di sini ada dari Edpuzzle sendiri, ada YouTube, ada Khan Academy dan National Geographic dan sebagainya. Kita bisa pilih salah satu. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah mencari video dari YouTube, seperti itu ya. Kalau misalkan kita punya banyak waktu luang untuk membuat video sendiri, ya itu mungkin lebih bagus. Jadi kita buat video sendiri, baru kita masukkan ke YouTube. Nah, nanti siswa akan melihat video dari yang sudah kita buat sendiri. Tapi misalkan kita tidak punya waktu untuk membuat video, kita bisa mencari di YouTube-nya. Nah, kita bisa langsung klik YouTube, misalkan di sini ya.
Kita kasih contoh satu, misalkan kita membuatnya atau mengambil videonya dari YouTube. Misalkan saya mau mencari materi tentang pengenalan HTML. Nah, saya akan enter. Nah, di sini akan muncul beberapa video rekomendasi dari YouTube. Nah, kita tinggal pilih salah satu mana yang cocok. Misalkan saya pilih yang di sini saja. Saya pilih yang pertama, ya. Setelah saya ketikkan judulnya, saya search, muncul beberapa video, saya pilih salah satu. Misalkan yang dipilih adalah video ini. Nah, saya tinggal klik saja, klik. Nah, berikutnya bagaimana caranya kita bisa menyelipkan pertanyaan pada video ini, begitu ya. Oke, kita langsung saja klik menu edit yang ada di sampingnya. Nah, ini ada menu edit, bisa kita klik. Nanti di sini ada informasi berapa rentang waktu dari video yang sudah kita pilih ini. Nah, di sini tertulis total new time-nya 11 menit 10 detik. Saran saya untuk video yang akan kita gunakan itu sebaiknya tidak lebih dari 10 menit, ya. Kita bisa pilih video dengan rentang 5 sampai 10 menit. Karena biasanya jika video itu terlalu lama, ya, terlalu panjang, 15 menit misalkan, siswa nanti bisa cepat bosan. Seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung pilih menu question ini. Nah, di menu question ini ya, kita akan menyelipkan sebuah pertanyaan berupa pilihan ganda, multiple choice question, atau bisa juga berupa uraian, ya, open-ended question. Nah, kalau note itu nanti semacam pesan dari gurunya untuk siswa. Setelah itu, kita harus mengatur kira-kira di menit keberapa pertanyaan itu akan muncul. Nah, seperti itu. Misalkan saya akan pilih di menit ke-1 misalkan, ya, di menit ke-1 15 detik. Di menit ke-1 15 detik ini nanti akan muncul sebuah pertanyaan dan siswa harus menjawabnya. Seperti itu. Oke, saya akan pilih dengan model open-ended question misalkan. Pertanyaannya misalkan apa kepanjangan dari HTML? Seperti itu, ya. Oke, feedbacknya itu adalah jawaban dari kitanya. Nah, kita misalkan jawabannya adalah hypertext markup language. Nah, misalkan seperti itu. Kalau sudah, misalkan kita sudah buat sebuah pertanyaan dan kita sudah tuliskan feedbacknya atau jawabannya, kita bisa klik save di sini. Klik. Nah, setelah kita selesai, pertanyaannya sudah kita inputkan, kemudian feedbacknya sudah, kita klik continue di sini, ya. Kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Ingat bahwa nanti pada saat kita membuat pertanyaan yang kedua, yang akan kita geser adalah bulatan hitam yang di sini, bukan yang ini, gitu ya. Nah, kita akan klik ini. Misalkan saya akan geser di menit di sini. Nah, misalkan di menit 4:37 detik, ya. Di menit keempat ini saya mau memberikan pertanyaan berupa multiple choice question misalnya. Kita klik. Pertanyaannya adalah misalkan untuk mendefinisikan judul menggunakan tag. Nah, seperti ini. Untuk mendefinisikan judul pada HTML menggunakan tag, seperti itu. Nah, misalkan jawabannya adalah di sini title, ya. Nah, kita bisa lihat di video sebelumnya di sini title, misalkan di sini ada head, ya. Nah, untuk pilihannya di sini, ya, di multiple choice ini kita bisa tambahkan, misalkan 2 ini kita kurang, biasanya kan A, B, C, D, seperti itu. Tergantung dari kita, misalkan oh saya cukup 3 saja A, B, C misalkan. Nah, atau cukup 2, bebas, ya.
Kalau misalkan kita mau nambah, kita bisa klik add another answer choice di sini. Kita bisa klik. Nah, kita tambahkan answer yang lain, misalkan body di sini. Nah, begitu. Sudah tersedia 3 jawaban, dan jawaban yang benar misalkan yang ini. Ini adalah jawaban yang benar, maka kita akan centang di sini. Nah, begitu. Ini sebagai penanda bahwa jawaban yang benar adalah yang ini. Oke ya. Jika sudah, setelah kita periksa sudah semua sudah benar, jawabannya sudah benar, kita langsung klik save di sini. Klik. Nah, setelah kita klik save, akan dikonfirmasi kembali untuk pertanyaannya. Kita bisa cek untuk jawabannya sudah benar atau belum. Kalau sudah yakin, baru kita klik continue. Kalau misalkan mau diedit, kita bisa klik yang di sini, menu edit. Kalau mau dihapus, kita bisa klik menu delete yang ada di sini. Oke, kita klik continue. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan pertanyaan berikutnya saya selipkan yang di sini. Nah, misalkan di sini saja. Di sini. Nah, misalkan di sini saya selipkan pertanyaannya di menit ke-7 ya, 4 detik. Saya buat pertanyaan lagi berupa multiple choice di sini. Misalkan pertanyaannya adalah seperti ini. Sintak yang benar untuk menambah warna latar belakang. Nah, kita menuliskan sintak untuk menambah warna latar belakang. Misalkan jawabannya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Nanti kita copy misalkan biar cepat. Ini kita ganti misalkan seperti ini. Background misalkan begini. Untuk jawaban yang lain, misalkan jawabannya adalah body misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Di sini jawaban yang benar adalah yang terakhir. Kita klik centang ya. Kemudian jika sudah, kita klik save. Kita periksa kembali kira-kira antara pertanyaan dan jawabannya sudah benar atau belum, begitu ya. Kalau misalkan dirasa sudah benar, kita bisa langsung klik continue. Oke, pertanyaan berikutnya misalkan kita sematkan di sini, misalkan di sini saja. Nah, misalkan di sini saya stop dulu. Nah, pertanyaannya juga sama, berupa multiple choice. Misalkan pertanyaannya adalah gini perintahnya. Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah perintahnya. Kemudian seperti ini saya tambahkan lagi ya, add. Nah, karena di sini pertanyaannya kecuali, berarti saya pilih jawaban yang benar. Nah, misalkan ini yang benar, H7, karena di HTML H7 kan tidak ada. Berarti ini adalah pertanyaan yang benar. Kemudian jika sudah, saya klik save. Kita teliti lagi, kita teliti kembali, kira-kira sudah benar. Oh, sudah benar, kita klik continue. Ya, kita sudah membuat 4 pertanyaan ya. Misalkan kita hanya buat 4 pertanyaan saja.
Nah, kemudian untuk yang terakhir, misalkan di sini mau kita kasih sebuah note misalkan untuk siswa. Nah, misalkan terima kasih atas perhatiannya, misalkan seperti itu. Setelah selesai, kita bisa klik tombol save. Nah, di Edpuzzle ini kita juga diberikan fasilitas untuk bisa melakukan voice note seperti itu ya. Misalkan begini, ini kita klik. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sudah selesai. Nah, jika note kita sudah selesai, maka akan muncul di bawahnya seperti ini ya. Misalkan kita buat 2 seperti ini untuk contoh. Kemudian kita klik tombol save. Nah, kita bisa dengarkan terlebih dahulu. Terima kasih atas. Nah, seperti itu. Sudah masuk ya suaranya. Kemudian jika sudah fix, kita bisa klik continue di sini. Nah, setelah kita klik continue, otomatis kita anggap sudah selesai. Kita sudah membuat pertanyaan, list pertanyaannya. Jika sudah, kita langsung klik tombol finish yang ada di sini. Ya, karena kita klik tombol finish. Nah, setelah kita selesai membuat soalnya, ya, kita menyelipkan pertanyaan di videonya, maka kita bisa langsung klik menu assign yang ada di sini. Nah, di sini ada menu duplicate. Jadi duplicate itu kalau misalkan kita mau menggandakan ini, nah kita klik ini. Duplicate kalau misalkan mau dianggap ini sudah tidak perlu, kita bisa hapus dengan klik ini. Kemudian di sini ada pilihan private sama public. Jadi kalau public itu video kita nanti bisa diakses oleh semua orang. Seperti itu ya, bisa dilihat. Sedangkan private hanya orang-orang tertentu saja yang punya link untuk yang bisa mengakses video ini. Seperti itu. Karena ini sebagai contoh, saya pilih yang private saja ya. Kemudian saya klik menu assign. Oke ya, setelah kita menyelipkan pertanyaan, setelah membuat pertanyaannya, kita langsung klik assign di sini. Nah, untuk membuat assign, kita terlebih dahulu harus membuat sebuah kelas ya. Nah, caranya kita bisa klik add new class yang di sini. Nah, kita bisa klik add new class, klik. Kemudian kita masukkan nama mapel kita. Misalkan nama mapelnya adalah TIK, grade-nya di kelas 7, kemudian deskripsinya misalkan pengenalan HTML. Nah, subjeknya misalkan ini ya. Kemudian di sini disediakan 2 tipe ya, ada class type-nya, ada classic dan ada open. Nah, classic ini biasanya cocok untuk kelas atas, misalkan SMP atau SMA. Kenapa? Karena di tipe ini siswa harus mempunyai akun Edpuzzle terlebih dahulu, jadi harus registrasi dulu. Nah, kalau untuk open, itu siswa tidak perlu harus punya akun dari Edpuzzle. Siswa cukup masukkan namanya, maka siswa langsung bisa mengakses video ini, video yang kita share linknya. Jadi cukup kita kasih link, maka siswa bisa langsung mengaksesnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Let Edpuzzle Generate Students Nickname. Ya, kita tidak perlu centang ini. Nah, tidak perlu karena nanti kalau kita centang, nanti si Edpuzzle akan memberikan nickname atau nama acak pada siswa. Ya, nanti kita tidak tahu ini yang mengerjakan siapa dan siapa, kita tidak tahu. Makanya tanda centang ini tidak perlu kita klik, kita biarkan saja. Nah, misalkan saya contohkan, saya klik open di sini, yang tipe open ya. Kemudian saya klik create class, klik seperti itu. Nah, di sini kelasnya kelas TIK ya. Nah, kelas TIK, mapelnya TIK di sini. Kemudian di sini kita bisa mulai men-setting kira-kira start date-nya kapan. Jadi siswa bisa mengakses video ini, itu nanti bisa kita setting di sini ya. Kemudian kita batasi bisa gitu.
Misalkan kita batasi sampai tanggal sekian. Jadi kalau sudah melewati tanggal yang kita tentukan, siswa tidak bisa mengakses video ini. Begitu ya. Misalkan saya pilih yang 2D saja, atau misalkan saya pilih untuk 2 hari ke depan. Nah, tergantung dari mapel kita ya. Seperti itu. Misal ini contoh, saya pilih yang 2D. Kemudian di sini ada pilihan yang prevent skipping ya. Jadi ini kita aktifkan. Kenapa? Karena kalau ini kita off, nanti siswa bisa skip videonya, skip seperti itu, ya. Jadi kita on kan agar siswa tidak bisa skip videonya. Siswa akan melihat videonya dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi kita aktifkan tombol skipnya, ya. Kemudian jika sudah selesai, kita langsung klik assign yang ada di sini, klik assign. Nah, ini adalah video atau konten yang sudah kita buat. Nah, di sini ya. Kemudian untuk share linknya, kita bisa klik share assignment yang ada di sini. Nah, kita klik share assignmentnya, kemudian kita pilih misalkan yes di sini ya. Kita pilih yes. Kemudian kita pilih continue. Nah, di sini ada assignment link. Kita bisa copy link yang ada di sini yang sudah disediakan oleh Edpuzzle. Kita klik copy link, baru setelah itu link ini bisa kita share ke siswa. Kita akan lihat kira-kira bagaimana. Nah, kita akan coba ya. Nah, setelah kita share linknya, kita bisa masuk ke menu My Classes ini. Kita klik. Kemudian kita bisa memantau atau bisa melihatnya di Due Assignments di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini masih kosong karena memang belum ada siswa yang login untuk mengerjakan link yang sudah kita share. Nah, pada saat siswa mengklik link yang sudah kita berikan, misalkan kebanyakan siswa mengerjakan di HP, maka pastikan siswa sudah mendownload aplikasi Edpuzzle terlebih dahulu di Play Store. Karena untuk bisa masuk ke assignmentnya, itu harus ada aplikasi Edpuzzle-nya kalau di HP. Jadi kita bisa lihat di situ, kita klik, kemudian siswa mendownload aplikasinya. Nah, setelah selesai mendownload, maka siswa bisa langsung memasukkan nickname-nya. Setelah klik nickname, langsung klik join class di situ. Nah, ini bisa kita lihat di sini siswa mulai bisa mengerjakan. Nah, kita lihat di sini siswa tidak bisa men-skip videonya. Di situ tertulis locked gitu ya. Jadi siswa harus menonton videonya dari awal sampai akhir. Setelah siswa selesai mengerjakan, kita bisa coba untuk merefresh dari Edpuzzle punya kita. Nah, di sini tertulis bahwa in progress ya, ada siswa dia sudah mengerjakan. Sini ada satu new answer di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, ini answer dari siswanya. Nah, di sini kita bisa melihat ya daftar nama-nama siswa yang sudah mengerjakan. Jadi kita nanti bisa melihat, oh siswa ini dia belum melihat ya, belum melihat sampai selesai. Oh, siswa ini sudah selesai. Misalkan sudah hijau begini biasanya sudah selesai. Nanti kalau siswa itu melihat dari awal sampai akhir videonya, itu biasanya akan tertulis 100%. Ya, kalau ini 90% biasanya siswa hanya mengerjakan soalnya saja, tapi setelah soal selesai dia tidak melihat video sampai akhir. Seperti itu. Tapi semua soal sudah terjawab. Nah, kita akan coba lihat. Di sini kita akan lihat misalkan di yang ini ya, yang mahasiswa ini kita klik. Jadi pada posisi watch ini kita klik. Nanti di sini akan muncul pertanyaan dan jawaban dari siswa. Nah, pertanyaan pertama di sini, apa kepanjangan dari HTML? Begitu ya. Feedback yang kita tuliskan atau jawaban yang kita tuliskan adalah Hypertext Markup Language.
Tapi siswa ini menjawab hypertext movie language, otomatis ini adalah salah. Jika ini salah, maka kita bisa langsung klik tanda silang di sini. Gitu. Ya, kita bisa kasih nilai. Misalkan kita kasih kesempatan, oh dia sudah menjawab benar yang hypertext-nya, language-nya juga benar. Kita misalkan kasih nilai 65. Nah, seperti itu. Ya, atau kita kasih komentar nanti. Bisa. Kemudian di sini untuk mendefinisikan judul pada HTML menggunakan tag apa? Nah, di sini siswa menjawab benar, maka otomatis nilainya 100. Ini juga benar, otomatis nilainya 100. Nah, ini kan keliru siswa menjawabnya. Kita bisa kasih nilai. Misalkan kita kasih nilai 50. Nah, seperti itu. Nah, terserah kita mau kasih nilai berapa. Otomatis di atas ini akan muncul total nilai dari siswa. Nah, begitu. Di sini siswa menyelesaikan videonya 90%, nilainya dia 79 dari 100. Seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah melihat video tutorial dari kami. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.